Infrastruktur utamanya dalam bidang transportasi berperan besar untuk menghubungkan masyarakat yang turut membantu kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Di penghujung 2022 ini, seperti apa update pembangunan infrastruktur utamanya dalam bidang perhubungan di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai? Kami akan membahasnya bersama beberapa topik menarik lainnya langsung bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Apa kabar, Bapak? Baik, Mbak Mira. Sehat, Pak. Terima Sehat, kasih. Pak, waktunya untuk CNBC Indonesia di hari ini. Sama-sama. Boleh diberikan update, Pak, pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan seperti apa? Ya, Mbak Mira, infrastruktur ini kan jadi visi-misinya Presiden. Dari awal sampai sekarang. Ditandai kita dapat satu statement amanah Presiden dan diberikan APBN yang memadai. Nah, oleh karenanya kita memang tidak bisa melakukan dengan begitu saja, tapi harus ada effort tertentu. Dan infrastruktur ini adalah satu bagian penting dari satu negara yang dibangun agar mempersatukan Indonesia. Indonesia banyak pulau dan sebagainya. Dan ini sangat filosofis. Satu, mempersatukan Indonesia. Yang kedua juga memastikan bahwa Indonesia bagian timur yang merupakan bagian yang selama ini belum semaju Indonesia Barat itu menjadi perhatian utama. Jadi banyak sekali program-program kita di Indonesia Timur, tetapi juga di perkotaan kita dengan satu pemikiran-pemikiran bagaimana concern tentang lingkungan, bagaimana concern tentang meningkatnya mutu hidup masyarakat ibu kota, bagaimana indeks logistik itu harus diturunkan, itu menjadi hal-hal kualitatif yang menjadi dasar pemikiran kita. Baru kita jabarkan dalam aksi kegiatan yang nyata membangun. Tapi Pak Presiden itu selalu mengatakan pada kami pembantunya, kalau bangun itu boleh, bangun kan relatif gampang, tetapi gimana itu deliver. Bahkan Pak Presiden mengatakan kalau bikin sesuatu itu sampai netes. Apa netes? Contoh, tergunakan. Contoh, saya membuat pelabuhan. Pelabuhan itu bisa digunakan masyarakat. Masyarakat banyak yang menggunakan. Nah, itu barunya netes. Tapi bangun pelabuhan, nggak ada kapal, nggak ada orang yang ke sana, angkrak itu namanya, walaupun jadi. Itu yang dihindari ya, Pak ya? Ya. Tantangannya apa sih, Pak, untuk pembangunan infrastruktur mengingat pandemi COVID-19 belum juga usai, Pak? Ya, pandemi COVID yang paling besar adalah kami di-cut anggarannya, itu 30%. Untuk penanganan begitu ya, Pak? Penanganan COVID. Yang kedua, ya tidak mudah untuk mendrive pembangunan itu dengan baik. Ya. Yang ketiga, demand daripada konektivitas itu menurun. Ya, beberapa sektor mengalami, terutama di sektor udara, itu turunnya itu hampir 80%. Nah, sehingga 2 tahun itu praktis konektivitas itu tidak bisa terjaga dengan baik karena suffer gitu ya. Yang mengakibatkan beberapa korporasi punya masalah ya. Tapi saya senang sekali selama COVID itu Pak Presiden itu menerapkan satu konsep rem dan gas. Jadi rem gas ini bagus. Dan ini membuktikan bagus juga. Kan namanya COVID ini adalah imunitas. Dengan memberikan kelonggaran daripada masyarakat untuk bergaul, imunitas itu terbangun. Coba bayangkan dengan Cina. Sampai sekarang dia maunya zero COVID. Zero COVID policy-nya itu ya, Pak? Nah, kalau zero COVID itu, ekonomi nggak bisa tumbuh. Karena harus di lockdown semua. Ya, lockdown semuanya. Pak,
Apa yang dilakukan oleh Bapak nih strategi-strateginya untuk menarik minat sektor swasta ke infrastruktur, Pak, mengingat keterbatasan anggaran tadi? Ya, tepat sekali. Pak Presiden, Bu Sri Mulyani selalu menyampaikan konsep-konsep itu. Dan kebenaran saya orang korporasi kan. Jadi kalau dengan swasta relatif dekat dan tahu skema apa yang harus dilakukan. Jadi skemanya itu ya kita yang pertama harus dilakukan adalah deregulasi, mengurangi hambatan-hambatan regulasi. Nah, implikasinya bagus, Mbak. Contoh yang konkret. Sekarang ada 2 bandara di Kuala Namu dan Batam itu dikelola oleh asing. Di Kuala Namu itu kerjasama dengan Airport Paris dan GMR India. Nah, dia nanti bisa mengambil porsinya Singapura. Orang mau ke India nggak lewat Singapura, lewat situ. Satu lagi di Batam, kerjasama dengan Incheon Korea. Berarti orang yang mau ke Hong Kong, yang mau ke Cina, yang mau ke Korea tentunya lewat situ. Itu udah done. Ya. Akan berlanjut, Pak? Akan berlanjut. Jadi uang APBN ataupun uang BUMN tidak perlu terserap di sana. Nah, ini menjadi itu. Kita lagi finalisasi lah. Yang di Jawa Timur dengan Dubai Port, Belawan dengan Dubai Port. Ya. Patimban pun setelah kita mendapatkan pelabuhan itu, kami serahkan pada swasta untuk mengolah. Yang khusus car terminal pada yang namanya teman-teman Jepang, yang kontainer kita tunjuk Indonesia sebagai leader swasta, bukan BUMN, nanti berkolaborasi dengan asing. Saya sempat mengundang Duta Besar Denmark naik helikopter ke sana, dia impress ya Pak. Ya, ada beberapa pihak yang berminat, tertarik. Jadi Pak Presiden biar antara Patimban dan Priok compete, ya, dan besar Patimban itu bisa sama dan lebih besar. Mbak Mira, sekarang ini saya tuh jadi orang di Indonesia makin bangga. Kenapa tuh, Pak? Saya kan jarang keluar negeri. Jadi karena proyek-proyek ini saya kunjungan muhibah Kak, ke Jepang, ke Korea, ke Austria, ke Swiss, sama ke Perancis gitu. Itu mereka tuh antusias untuk ketemu kita. Saya nggak ada rencana mau ketemu menteri, 2 hari saya minta dikasih. Dimudahkan gitu ya Pak jalannya? Korea, di Perancis secara khusus itu 2 negara itu. Langsung dia ngomong, saya mau masuk MRT di Jakarta, Korea. Saya mau masuk pelabuhan di Indonesia, Busan Port, ya. Korea juga yang di Korea kayak inanya Indonesia namanya KAIN, udah menyediakan dana. Jadi MRT nanti tidak saja Jepang, ada Korea. Yang fase 2 dan 3 ini ya Pak? Fase 4. Fase 4. Okay. Dari Lebak Bulus menuju ke Taman Mini. Bahkan saya surprise. Ini Inggris yang lagi susah datang sini duta besarnya. Boleh nggak kami join? Oh, dengan senang hati. Jadi ada 3 investor yang sudah menyatakan minat, Pak. Menyatakan minat ini, ya. Selain pada RRT juga saya berikan confident, ya, seperti Tegaluar. Saya memberikan kritik-kritik tentang realitas yang harus dihadapi. Tapi di sisi lain, saya memberikan dukungan bagi terciptanya kereta cepat itu berlangsung pada saat itu. Akses masuk, antar moda. Tapi saya ngomong yang
tegas gitu loh. Kamu tidak bisa menganggap ini di negaramu. Di sini ada suatu, Masih ada rules ya. iya, ada hambatan, ada improvement, ada anggaran dan sebagainya. Dia harus ngikutin. Kita kan itu bayar, jadi kerjasama, bukannya apa-apa. Perusahaannya Iya. RRT begitu ya. Kan KAI dengan itu kerjasama. Jadi bukannya kita dapat gratis itu. Kalau boleh di-share Pak, potensi-potensi apa yang dilihat oleh investor asing Pak, sehingga mudah sekali jalannya untuk mendapatkan? Jadi satu yang paling penting itu leadership. Ya. Dilihat selama 8 tahun ini Pak Presiden melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kemudahan, menginvestasikan jalan tol, bandara, dan ternyata Pak Bahlil begitu agresif, begitu intensif menarik investor. Satu proyek yang menurut saya brilian ini. Pak Presiden membuat namanya Batang Industri.